warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di Indonesia biasanya pas pada malam 17 Ramadan kita semuanya memperingati nuzulul Quran atau peringatan turunnya Al-Quran. Padahal pada bulan ini bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kitab-kitab lain juga seperti halnya Injil, Taurat, dan Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Namun, kita semuanya sepakat yaitu pada tanggal atau malam 17 Ramadan kita memperingati turunnya Al-Quran. Tapi kalau kita melihat dari Al-Quran itu sendiri, Al-Quran mengatakan kepada kita, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam ketetapan atau Lailatul Qadar. Dalam surat ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apa itu malam yang penuh dengan keberkahan? Yaitu Lailatul Qadar. Dari hadis baginda Rasul Muhammad SAW, Lailatul Qadar jatuh pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti malam 21, 22, 23, dan seterusnya sampai dengan malam ke-30. Tapi kenapa kita memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan? Apakah ada yang salah? Ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam penurunannya. Yang pertama, Allah taala turunkan dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, langit yang pertama jumlatan wahidatan, secara sekaligus, yaitu pada Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu pada malam 17 Ramadan. Berarti kedua-duanya adalah betul. Kita melihat ketika baginda Rasul Muhammad SAW beliau mendapatkan Al-Quran, maka beliau adalah sebaik-baiknya utusan Allah. Ketika kita melihat Jibril yang menyampaikan wahyu, maka Jibril adalah sebaik-baiknya dan pemimpin para malaikat. Berarti orang yang dia membawa Al-Quran adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita ingin mulia, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ketika hidup kita ingin mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, jangan pernah lepaskan Al-Quran. Karena siapa yang memegang Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.